Malam itu, Bersulang. suamiku mengajakku Bersulang. makan malam setelah berbulan-bulan hubungan kami retak. Di restoran yang sepi dan redup, seorang pelayan berhijab mendekat dan berbisik lirih, "Jangan minum itu, Bu." Kata-kata yang membuat darahku membeku. Tanpa ia sadari, aku menukar gelasnya dengan gelasku. Dan saat suamiku mulai kehilangan keseimbangan, kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul. Ia ingin menjebakku agar terlihat mabuk dan kehilangan hak asuh anak. Tapi malam itu, rencananya runtuh, dan hidupku berubah selamanya. Sudah hampir 4 bulan Kamu harus aku sangat dan Raka berhati-hati. hidup seperti dua Jangan orang percaya asing yang siapapun di tinggal sini. di rumah yang sama. Kami jarang bicara, jarang saling menatap, dan bahkan ketika bertemu di dapur, kami hanya lewat begitu saja tanpa satu kata. Semua berawal dari pertengkaran besar tentang pekerjaan, tentang anak, tentang hal-hal yang sebenarnya sepele, tapi berubah menjadi jurang yang tak bisa kami jembatani. Entah sejak kapan suamiku terasa begitu jauh, dingin, dan sulit dipahami. Hari itu aku sedang merapikan kamar anakku, Lila, ketika ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari Raka. Pesan yang tidak pernah lagi kudapat dalam berbulan-bulan terakhir. Aku ingin kita makan malam bersama malam ini. Tempatnya sudah aku pilih. Aku ingin bicara baik-baik. Aku terpaku. Ujung jariku gemetar tanpa alasan. "Raka, mengajakku makan malam? Setelah sekian lama? Setelah semua yang terjadi?" Aku menatap pesan itu lama sekali. Mungkin ini kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Mungkin, hanya mungkin, dia sudah berubah. Atau paling tidak, dia ingin mencoba. Aku menatap foto Lila yang terpajang di meja. Wajah mungilnya, senyumnya yang polos, matanya yang ceria. Aku tahu satu hal, apapun yang terjadi malam ini, aku akan datang demi dia. Menjelang sore, aku mulai bersiap. Gaun sederhana berwarna krem, tas kecil, dan riasan tipis. Bukan karena aku ingin terlihat cantik di depan suamiku, tapi lebih karena aku ingin terlihat tegar, meskipun hatiku dipenuhi tanda tanya, kekhawatiran, dan perasaan tidak yakin. Perjalanan ke restoran itu terasa panjang. Langit sudah mulai gelap, dan udara malam menyentuh kulitku dengan hawa yang entah kenapa terasa begitu dingin. Begitu mobil berhenti, aku memandang ke arah restoran mewah dengan papan nama yang menyala. Tidak banyak orang. Hanya sepi, sunyi, dan sedikit mencekam. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum masuk. Ketika pintu kaca terbuka, suara musik lembut menyambutku. Tapi anehnya, restoran itu hampir kosong. Hanya beberapa meja, dan sebagian besar lampunya sengaja diredupkan. Rasanya seperti masuk ke ruangan yang sudah dipersiapkan untuk sesuatu yang aku tidak tahu apa. Mataku mencari Raka, dan aku menemukannya duduk di tengah ruangan. Ia tersenyum ketika aku datang, sebuah senyum yang begitu asing hingga aku tak tahu harus membalas atau tidak. Senyum itu bukan senyum hangat seperti dulu. Bukan pula senyum yang jujur. Ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang membuat tengkukku merinding. "Alia, kamu datang." Suaranya lembut, tapi terlalu lembut. Seolah dibuat-buat. Aku duduk perlahan. Jarak di antara kami terasa seperti dinding kaca yang tidak bisa ditembus. Raka menatapku lama, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa aku benar-benar ada di depan matanya. "Aku ingin memperbaiki hubungan kita," katanya. "Aku ingin semuanya kembali seperti dulu." Kata-kata itu indah. Tapi entah kenapa, rasanya hampa. Ada nada yang tidak jujur. Nada yang membuatku ingin menelisik apa yang sebenarnya ia rencanakan. Sebelum aku sempat menjawab, seorang pelayan berhijab datang membawa menu. Aku memperhatikannya. Gadis muda, wajahnya manis, tapi sorot matanya penuh kegelisahan. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan buku menu di meja kami. Sesekali ia melirik ke arahku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku berterima kasih padanya, dan ia tersenyum tipis. Tapi senyum itu lebih seperti bentuk kekhawatiran daripada keramahan. Raka memesan makan malam kami. Suaranya mantap, seolah malam ini sudah ia susun dengan rapi. Seolah ada skenario yang ingin ia jalani. Aku hanya mengangguk,
meski hatiku penuh tanda tanya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, kami duduk berdua. Tapi anehnya, aku tidak merasakan kedekatan. Tidak ada kenyamanan. Hanya ada rasa was-was yang tidak bisa kujelaskan. Dari kejauhan, aku melihat pelayan berhijab tadi memperhatikanku. Ada sesuatu di matanya. Semacam peringatan. Semacam ketakutan. Entah kenapa aku merasa malam ini bukan malam biasa. Entah kenapa aku merasa sesuatu akan terjadi. Dan pada saat itu aku belum tahu bahwa undangan makan malam ini bukan tentang memperbaiki hubungan. Bukan tentang memulai kembali. Sebaliknya, ini adalah awal dari sesuatu yang gelap. Sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Restoran itu sepi. Terlalu sepi. Dari meja kami yang berada di tengah ruangan, aku bisa melihat seluruh sudut tempat itu, dan tidak ada satupun tamu lain selain kami. Lampu-lampu gantung dipasang redup, menciptakan bayangan di setiap sudut. Hanya suara dentingan halus dari dapur yang terdengar, selebihnya sunyi seperti tempat yang sudah ditinggalkan orang. Aku mencoba tersenyum pada Raka, tapi sulit. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia terus menatapku dengan wajah yang aku kenal tapi terasa asing. Wajah suami, namun tanpa kehangatan suami. Wajah yang menyimpan rencana. "Kenapa sepi sekali?" tanyaku, mencoba terdengar santai. Raka hanya tersenyum. "Aku ingin kita bicara tanpa diganggu siapapun." Jawaban itu tidak membuatku tenang. Kata-kata itu malah membuat udara malam semakin terasa berat. Pelayan berhijab tadi berjalan melalui sisi meja kami. Ia tampak gugup, bahkan langkahnya pun tidak stabil. Ketika melewati tempatku, ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi menahan diri. Ia hanya menunduk dalam, terlalu dalam untuk seorang pelayan yang seharusnya ramah. Raka tidak memperhatikannya. Ia malah sibuk membenahi lengan jasnya, seolah sedang mempersiapkan sesuatu. "Alia," katanya pelan, "aku sudah memikirkan ini lama. Kita harus mulai dari awal." "Mulai dari awal," ulangku. Ia mengangguk sambil menatapku lekat-lekat. "Untuk kebaikan kita, dan Lila." Nama Lila membuat hatiku mencelos. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi sebelum sempat, pelayan berhijab itu kembali. Kali ini membawa 2 gelas minuman berwarna merah pekat. Gelas itu berembun, seperti baru saja keluar dari pendingin. Tapi tangannya gemetar saat meletakkannya. Ketika ia meletakkan gelas di depanku, ia mendekat sedikit. Terlalu dekat. Bibirnya bergerak pelan sekali, hampir tak terdengar. "Jangan minum itu, Bu." Aku sontak menegang. Namun sebelum aku sempat merespons, ia sudah bangkit buru-buru dan kembali ke dapur. Raka mengangkat gelasnya, seolah tidak menyadari apapun. "Mari kita minum dulu sebelum makan. Untuk awal yang baru." Aku menatap gelas itu. Cairan merah di dalamnya tampak biasa, tapi bisikan pelayan itu menggema di kepalaku. "Jangan minum itu." Aku mengangkat gelas pelan, berpura-pura tersenyum. Dan di dalam hati, aku tahu, sesuatu yang lebih gelap sedang menunggu. Aku menggenggam gelas itu. Bibirku hampir menyentuh pinggirannya ketika Raka menatapku penuh harap. Harap yang aneh. Harap yang membuatku semakin yakin bahwa minuman ini bukan sekadar minuman. "Minum dulu. Setelah itu kita bisa bicara," katanya. Ada nada memaksa di balik suaranya. Nada yang membuatku menahan napas. Aku tersenyum tipis dan berkata, "Kamu dulu." Raka terkekeh. "Aku mau kamu dulu." Ketegangan tipis seperti benang terentang di antara kami. Tidak ada musik yang cukup keras untuk menutupi suasana itu. Tidak ada suara lain yang bisa menenangkan. Hanya kami berdua, dan 2 gelas minuman yang tampak identik. Pelayan berhijab tadi muncul lagi dari balik pintu dapur. Wajahnya pucat. Matanya membesar ketika melihat gelas itu hampir menyentuh bibirku. Ia menggeleng pelan, memberi isyarat halus tapi jelas. Aku menurunkan gelas. Sebenarnya, aku belum makan apapun sejak siang. Takutnya kalau aku minum duluan, aku pusing, kataku sambil tertawa kecil.
Kamu saja dulu. Raka menatapku lama. Begitu lama hingga aku merasa ia sedang membaca gerak-gerikku. Lalu ia tersenyum. Baiklah. Untuk awal baru kita. Saat ia mengangkat gelas itu, aku cepat-cepat bertindak. Aku menjatuhkan sendok kecilku dengan keras ke lantai, membuat suara cukup untuk mengalihkan perhatiannya. Ia otomatis menunduk melihat sendok itu jatuh. Dan dalam satu gerakan cepat namun halus, aku menukar posisi kedua gelas itu. Ketika ia mengangkat kepalanya lagi, gelas yang berada di tangannya bukan lagi gelas yang seharusnya diminum untukku. Aku menahan napas saat ia meneguk seluruh isi gelas dalam satu kali minum. Aku menatapnya, mencari perubahan, menunggu, dan tak butuh waktu lama, tubuhnya memberi tanda. Raka memejamkan mata. Ia mengerutkan kening. Nafasnya berubah lebih berat. Apa? Apa ini? Gumamnya sambil memegangi kepalanya. Ia tersandar. Napasnya tersengal. Tangannya berusaha mencari pegangan. Aku hanya duduk diam, memandangnya jatuh pelan-pelan ke kondisi yang tidak ia rencanakan. Raka terhuyung, memegangi meja agar tidak jatuh. Wajahnya memucat, dan keringat dingin mulai muncul di pelipis. Ia memandangku dengan mata yang mulai buram. Alia, apa yang kamu lakukan? Suaranya parau. Aku, tanyaku pelan. Kamu yang minum gelas itu sendiri. Ia menggeleng lemah, tubuhnya hampir rubuh. Kamu harusnya mabuk, bukan aku. Kenapa? Kenapa kamu menukar? Kata-katanya terputus-putus. Suaranya semakin kacau. Ia mencoba meraih ponselnya di saku. Aku melihatnya menggapai-gapai seperti orang yang kehilangan kesadaran. Saat ponsel berhasil terambil, ia menyalakan kamera depan, seolah masih ingin merekam. Lalu kalimat itu keluar. Kalimat yang menghempaskan seluruh harapanku. Seharusnya kamu yang terekam. Sebagai ibu yang mabuk, tidak layak urus Lila. Dunia rasanya berhenti sesaat. Nafasku membeku. Kata-katanya seperti pisau yang menembus dadaku. Jadi ini tujuanmu, bisikku. Menuduhku tidak pantas menjadi ibu. Raka terisak, bukan karena penyesalan, tapi karena obat di tubuhnya mulai bekerja. Aku butuh hak asuh itu. Aku tidak mau kamu bawa Lila pergi. Air mataku mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya semua kebohongan itu tersingkap. Raka jatuh berlutut di lantai, tubuhnya limbung. Ia mencoba bangkit, tapi gagal. Setiap gerakannya seperti diseret oleh kekuatan tak terlihat. Dan aku hanya berdiri, menatap laki-laki yang dulu pernah kucintai, kini mencoba menghancurkan hidupku. Ketika Raka jatuh tersandar di meja, pintu dapur terbuka keras. Pelayan berhijab itu berlari menghampiri kami. Nafasnya terengah, wajahnya memucat, seolah ia sudah memendam rasa takut yang lama. Bu Alia, tolong mundur, katanya terburu-buru sambil membantu menopang tubuh Raka agar tidak terjatuh keras ke lantai. Aku menatapnya, bingung. Kamu siapa? Apa yang terjadi sebenarnya? Pelayan itu menatapku. Tatapannya dipenuhi rasa bersalah, ketakutan, dan sekaligus keberanian. Maaf, Bu. Saya tidak bisa lagi diam. Ia membuka jilbabnya sedikit ke belakang, menunjukkan wajah yang lebih jelas. Wajah itu mirip Raka. Ada bentuk garis mata dan rahang yang serupa. Aku, Nadia, katanya pelan. Adik tirinya Raka. Aku terpaku. Tidak pernah sekalipun Raka bercerita bahwa ia memiliki adik tiri. Aku bekerja di restoran ini karena Raka yang memintaku. Dia bilang butuh bantuanku. Tapi baru belakangan aku tahu bahwa bantuannya adalah hal buruk. Suaranya bergetar, tubuhnya pun sama. Dia ingin membuatmu mabuk. Dia ingin mengambil video. Dia ingin menjatuhkanmu di pengadilan. Dia bilang itu satu-satunya cara merebut Lila. Dadaku sesak. Rasanya dunia menghempasku ke jurang gelap. Kenapa kamu membantu saya? Tanyaku lirih. Nadia menunduk. Karena aku tahu bagaimana Raka memperlakukan orang yang tidak sepaham dengannya. Aku selalu takut. Tapi aku tidak bisa membiarkan seorang ibu dihancurkan.
Air mataku mengalir lagi, tanpa bisa kutahan. Terima kasih, Nadia. Ia mengangguk sambil menahan tangis. Saya sudah rekam semua pembicaraan dia. Termasuk saat ia memaksa saya mencampurkan obat itu. Aku menatap Raka yang kini terkulai. Ia memandangku dengan mata setengah sadar, seolah masih ingin mengatakan bahwa ia tidak menyesal. Tapi aku sudah selesai percaya pada. Raka masih tergeletak, berusaha keras menjaga kesadaran. Suaranya melengking kecil, seperti seseorang yang kehilangan kontrol atas tubuhnya. Alia, kamu tidak berhak atas Lila. Aku melangkah mendekat. Aku tidak berhak. Kamu yang menjebakku, Raka. Kamu yang ingin menghancurkan hidupku. Aku hanya ingin Lila tetap bersamaku. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena cinta. Ini karena kekecewaan yang lebih dalam dari luka apapun yang pernah kubayangkan. Kamu tidak ingin Lila, kataku. Kamu ingin menang. Kamu ingin membuktikan bahwa kamu lebih baik. Tapi kamu lupa, menjadi orang tua bukan soal menang atau kalah. Raka meronta lemah, tapi tubuhnya tidak bisa mengikuti kemauannya. Nadia mendekatiku. Bu, obat itu tidak berbahaya. Hanya membuat orang tampak mabuk dan sulit mengendalikan diri. Beberapa jam lagi, efeknya hilang. Aku mengangguk. Bagus. Aku ingin dia sadar saat melihat apa yang telah ia lakukan. Nadia mengeluarkan ponselnya. Semua rekaman ada di sini. Juga buktinya. Aku menatapnya dengan rasa terima kasih yang sulit dilukiskan. Malam ini adalah malam ketika sebuah topeng runtuh. Malam ketika kebenaran akhirnya keluar dari gelap. Malam ketika aku melihat dengan mata kepala sendiri siapa suamiku sebenarnya. Dan dalam hati, sesuatu retak untuk selamanya. Setelah beberapa menit yang berat, Raka mulai menangis. Bukan menangis menyesal, tapi menangis karena dirinya tidak berhasil menjalankan rencana jahatnya. Tangisannya seperti anak kecil yang keinginannya gagal. Kenapa? Kamu selalu membuatku kalah, Alia. Suaranya bergetar lirih. Aku menggeleng. Aku tidak ingin menang melawanmu. Aku hanya ingin keluargaku utuh. Tapi kamu yang menghancurkannya. Raka memejamkan mata, wajahnya kusut. Aku takut kamu tinggalkan aku. Aku takut kehilangan Lila. Kamu selalu terlihat lebih kuat. Aku merasa tidak cukup. Kata-kata itu keluar seperti pengakuan yang terlambat. Terlalu terlambat. Jadi kamu menghancurkan aku supaya kamu tidak merasa kalah, tanyaku pahit. Ia menangis lebih keras. Aku tidak ingin kamu bahagia tanpa aku. Aku terdiam. Tidak tahu harus tertawa atau menangis mendengarnya. Cinta macam apa yang ingin melihat seseorang sengsara agar dirinya merasa aman? Nadia berkata pelan, Kakak, kamu selalu seperti ini. Kamu ingin semua orang di bawah kendalimu. Raka menatap adiknya itu dengan pandangan penuh luka. Kamu juga melawanku. Nadia menunduk, air matanya jatuh. Aku lelah, Kak. Aku lelah takut padamu. Suasana menjadi hening. Hening yang menyakitkan. Hening yang berisi semua kebenaran yang selama ini ditutupi. Dan di tengah keheningan itu, aku melihat masa depan kami tidak lagi sejalan. Setelah beberapa lama, aku mengambil ponsel dari tas. Aku merekam kondisi Raka, rekaman Nadia, dan bukti lain. Semua ini bukan untuk balas dendam. Semua ini untuk keselamatan Lila. Raka melihatku dengan pandangan kacau. Alia, jangan lakukan itu, jangan ambil Lila dariku. Aku menggeleng pelan. Aku tidak mengambil apapun darimu. Kamu sendiri yang membuat pilihan malam ini. Kamu yang memutuskan untuk menjebakku. Jangan tinggalkan aku, bisiknya lirih. Aku menutup mata sejenak. Ada rasa pedih mendalam, menyadari bahwa lelaki yang pernah menjadi cinta dalam hidupku telah berubah menjadi seseorang yang tidak kukenal. Aku sudah ditinggalkan jauh sebelum malam ini, Raka, jawabku pelan. Nadia menyentuh lenganku. Bu, kita pergi saja. Tempat ini bukan tempat yang aman lagi. Aku mengangguk. Saat aku berdiri,
Raka mencoba meraihku, tapi tubuhnya tidak sanggup. Ia jatuh ke lantai, merintih, memanggil namaku berulang-ulang seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Aku melangkah pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menoleh ke belakang. Aku dan Nadia berjalan keluar restoran. Udara malam terasa jauh lebih segar begitu aku melewati pintu itu. Seolah dunia di luar berbeda dari dunia gelap yang baru saja kutinggalkan. Lampu jalan menyinari kami berdua. Nadia masih menangis pelan, mengusap air matanya dengan tangan gemetar. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Suaranya bergetar. Saya tidak pernah mau melakukan ini. Tapi kakak saya, dia selalu membuat saya takut. Aku memegang bahunya. Nadia, jika malam ini kamu tidak memperingatkan aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kamu menyelamatkanku. Nadia menggeleng. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Aku tersenyum samar. Tidak semua orang berani melakukan yang seharusnya. Ia terisak. Saya ingin berubah. Saya ingin keluar dari bayangan kakak. Aku mengangguk pelan. Kamu bukan dia, Nadia. Kamu berhak hidup tanpa rasa takut. Kami berdiri sejenak di bawah cahaya lampu jalan. Dunia terasa lebih jujur di luar restoran itu. Lebih terang. Lebih bebas. Aku menatap langit malam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak sendirian. Kami berjalan menuju parkiran. Lampu-lampu kota berkelip, menambah dramatis suasana malam itu. Angin menyentuh wajahku lembut, seolah memberi pelukan kecil setelah malam panjang yang penuh luka. Nadia berhenti di sampingku. Bu Alia, apa yang akan ibu lakukan setelah ini? Aku menghela napas panjang. Aku akan pulang. Memeluk Lila. Besok, aku akan melangkah ke hidup baru. Hidup yang tidak dibangun dari ketakutan. Nadia tersenyum samar. Dan saya? Kamu? Aku menatapnya lembut. Kamu mulai hidupmu sendiri. Tanpa kendali siapapun. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Nadia tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih. Aku membuka pintu mobil. Sebelum masuk, aku menatap restoran untuk terakhir kalinya. Bangunan itu berdiri kokoh, namun di dalamnya ada kepalsuan, rencana jahat, dan kebenaran yang akhirnya terbongkar. Malam ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebebasan. Saat mobilku melaju perlahan, aku melihat Nadia berdiri di bawah lampu jalan, jilbabnya berkibar karena angin malam. Dan aku tahu, tidak hanya aku yang menemukan jalan baru malam ini. Ia pun juga. Aku melaju pulang. Dan meski hatiku masih luka, untuk pertama kalinya aku merasa kuat. Sangat kuat. Dan siap menghadapi apapun yang akan datang demi anakku. Demi masa depanku. Demi hidupku sendiri.